Oke, udah kedengeran belum suaranya? Halo? Udah kok. Oh, udah. Oke. Tadi tuh headsetnya jelek. Headset saya hilang soalnya. Oke. Pasar, kita belajar tentang pasar. Kalau misalnya ngomongin pasar, apa sih yang pertama kali di pikiran kalian itu? Apa tuh? Pasar itu tempat bertemunya penjual dan pembeli, Kak? Boleh. Atau pasar modal, Kak? Boleh. Pasar gelap juga boleh, nggak apa-apa. Backgroundnya Kak Sadam pasar tuh, Kak. Oh iya, iya. Iya, makanya karena kita lagi ngomongin pasar, jadi backgroundnya harus pasar. Apa nih? Jual beli, ih, benar. Jual beli, benar. Oke, kita langsung ke materi. Nah, apa sih pasar? Gitu kan, ini nggak kebaca. Nah, oke. Pasar itu adalah secara sempitnya ya, arti sempitnya itu tuh pertemuan antara si penjual dengan pembeli bertemu nih. Nah, itu cuma arti sempit. Tapi kalau misalnya arti luasnya itu tuh proses di mana penjual dan pembeli saling berinteraksi untuk menetapkan harga keseimbangan atau kesepakatan atas tingkat harga berdasarkan permintaan dan penawaran. Kalau misalnya cuma bertemu dan bertemu penjual dan pembeli gitu kan, terus tidak berinteraksi gitu kan, itu mungkin bukan di pasar ya, di dekat rumah juga kayaknya tetanggaan juga bisa gitu loh, interaksi sosial gitu. Terus juga pasti kalau misalnya di pasar itu ada yang namanya terjadi tawar menawar gitu kan, penjual pengennya harga 1.000, pembeli pengennya harganya 500, terus akhirnya sepakat di 700 misalnya gitu guys. Oke, ini kita akan belajar teori aja sih. Oke, peran pasar itu dibagi menjadi 4 ya. Bagi produsen, bagi konsumen, bagi pembangunan, serta bagi sumber daya manusia. Nah, bagi produsen apa sih, Kak? Kalau misalnya kita sebagai produsen, kita mendapatkan manfaat dari adanya pasar itu dengan adanya faktor-faktor produksi. Oke. Ulang ya. Jadi bagi produsen itu tuh pasar berperan membantu memperlancar penjualan hasil produksi sekaligus kesempatan juga nih untuk mempromosikan produknya. Terus juga produsen dapat memperoleh faktor-faktor produksi untuk menunjang proses produksi, guys. Oke. Terus juga bagi konsumen, ya pasar itu berperan memudahkan konsumen untuk memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan. Ya, gampang lah ya. Terus bagi pembangunan nih, menunjang kelancaran pembangunan yang sedang berlangsung karena berperan membantu menyediakan segala macam barang dan jasa yang bermanfaat bagi pembangunan. Terus juga bagi sumber daya manusia, dengan adanya pasar itu juga dapat mempersempit peluang untuk menganggur. Dengan adanya pasar, orang bisa bekerja, misalnya jadi tukang ojek, jadi tukang beca, jadi pedagang, jadi kuli panggul dan lain sebagainya macamnya. Oke, kita next. Oke, ini fungsinya pasar. Fungsinya pasar yang pertama adalah sebagai distribusi. Apa sih maksudnya sebagai distribusi? Jadi gini guys, ketika barang itu tiba di entah itu di pelabuhan, di bandara, atau di pasar induk dan lain sebagainya macamnya gitu. Nah, butuh tempat untuk mendistribusikan barang-barang tersebut. Kan nggak mungkin dong kita pengen beli beras impor misalnya dari Thailand gitu kan. Terus tiba
di Pelabuhan Tanjung Priok gitu kan, berasnya 1.000 ton misalnya gitu kan. Terus pakai mobil kontainer ke rumah kita, nggak mungkin juga dong. Nah, makanya fungsinya pasar itu adalah untuk mendistribusikan barang. Jadi ketika kita pengen beli beras, itu nggak usah lagi datang-datang ke datang ke pelabuhan atau mobil kontainer datang ke rumah kita, itu nggak perlu gitu. Jadi kita cukup datang ke pasar. Terus pasar sebagai pembentuk harga ini sangat-sangat sangat pasti gitu ya, karena di pasar itu terdapat yang namanya transaksi pembelian dan penjualan, permintaan dan penawaran, sehingga di pasar itu dapat membentuk harga. Lalu pasar sebagai sarana promosi ini juga jelas gitu ya, karena di pasar juga banyak kan ya orang-orang yang mempromosikan, entah itu mempromosikan dagangan mereka, mempromosikan usaha mereka, mempromosikan jasa mereka gitu. Jadi itu begitulah fungsinya si pasar. Nah, ini ada jenis-jenis pasar ya. Pasar homogen. Pasar homogen. Nah, kalau misalnya berdasarkan jenis barangnya, ada pasar homogen sama pasar heterogen. Apa sih bedanya? Bedanya adalah dari barang yang dijual. Kalau misalnya pasar homogen ya, itu barang yang dijual itu sama jenisnya ya, bukan sama mereknya atau sama harganya atau sama warnanya, sama bentuknya, enggak, sama jenisnya. Contoh, pasar burung, pasti yang dijual adalah burung. Pasar uang, pasti yang dijual adalah jenis uang. Terus lagi pasar batu akik gitu kan ya, pasti yang dijual adalah berbagai jenis batu akik, mulai dari kecubung dan lain sebagainya macamnya ya, banyak. Terus kalau misalnya pasar heterogen, maksudnya heterogen ya, ini dari kata heterogen artinya barang-barangnya itu beraneka ragam ya, variance gitu kan, bervariasi gitu kan. Contoh kayak misalnya pasar swalayan. Pasar swalayan itu nggak mungkin jual produk doang, pasti jual nggak mungkin jual produk makanan doang, pasti jual kayak kebutuhan pokok kayak misalnya sabun, alat mandi gitu kan, alat bersih-bersih, terusnya lagi makanan dan minuman gitu kan, banyak ya. Begitupun dengan pasar tradisional. Oke, lalu selanjutnya berdasarkan jenis transaksinya. Jenis transaksinya ini adalah ada pasar abstrak sama pasar konkret. Kalau misalnya pasar abstrak, dan namanya abstrak, itu transaksinya tidak terjadi saling ketemu. Nah, penjual dan pembeli itu tidak saling ketemu. Gitu loh. Contohnya kayak, ini udah kayak misalnya Tokopedia, Shopee gitu. Siapa sih yang nggak kenal mereka gitu? Lazada, Bukalapak gitu kan. Ketika mereka memesan barang di Shopee gitu kan, misal beli alat make up di Shopee, mumpung mau 12-12 gitu kan katanya gitu ya. Terus pengen beli alat make up gitu kan nggak mungkin dong penjual sama pembelinya ketemu, karena transaksinya menggunakan media online kayak misalnya HP, laptop, tab dan lain sebagainya macamnya. Berbeda halnya dengan pasar konkret. Kalau misalnya pasar konkret itu penjual sama pembelinya itu ketemu, ya ini kayak di gambar nih guys. Ini nggak tahu nih tangan penjual apa tangan pembeli, ini nggak tahu yang mana. Kayaknya sih yang ini nih. Ini tangannya penjual, ini tangan pembeli. Ketemu ya, saling hadap-hadapan gitu loh kan. Transaksinya itu dilakukan secara offline atau luring gitu. Oke. Nah, berdasarkan luas dan ruang lingkupnya, ada pasar setempat, pasar daerah, pasar nasional, serta pasar global atau pasar internasional kayak. Terus kalau misalnya pasar setempat apa Kak? Nah, pasar setempat ini kayak ada di sekitar kita. Bahkan jarak antara rumah kita dengan pasar setempat itu hampir sangat dekat. Contohnya kayak misalnya pasar tradisional ya, kayak misalnya pasar tradisional di rumah gitu kan, itu termasuk pasar setempat gitu loh. Tapi kalau misalnya di Indonesia, pasarnya adalah pasar Tempel, pasar Sleman, pasar Godean, ya.
Itu termasuk dalam pasar setempat tuh. Ya, karena pasar ini mempengaruhi sebagian kecil orang gitu. Jadi apa namanya, kayak pasar tradisional, pasar di dekat rumah kita, ya kan, itu hanya mempengaruhi di sekitarannya aja. Kalau misalnya di luar daerahnya ya nggak bakal mempengaruhi gitu. Terus ada pasar daerah. Pasar daerah ini biasanya ruang lingkupnya itu mencakup wilayah kabupaten atau kota. Contohnya kayak pasar Beringharjo di Yogyakarta kalau nggak salah. Terus ada pasar Klewer di Solo sama pasar Johar ini di Semarang ya. Jadi pasar Klewer itu hanya terkenal di kota Solo. Sedangkan pasar Beringharjo itu hanya terkenal di apa namanya kota Yogyakarta. Jadi nggak mungkin orang Solo tiba-tiba belanjanya ke pasar Jogja, itu nggak mungkin. Pasar Beringharjo gitu kan, nggak mungkin. Pasti nyarinya pasar yang terdekat, ini pasar Klewer. Lalu ada pasar nasional nih. Pasar nasional ini kayak transaksinya atau ruang lingkupnya itu meliputi suatu negara tertentu. Contoh kayak misalnya pasar Bursa Efek Indonesia, BEI, yang ada di Jakarta. Walaupun adanya di Jakarta, tapi mempengaruhi bursa efek yang ada di Sabang sampai Merauke. Lalu ada pasar internasional. Kalau misalnya pasar internasional ini udah ibaratnya udah go internasional ya, dia udah apa namanya melayani transaksi di luar negaranya. Contoh kayak misalnya pasar tembakau di Bremen, Jerman ya, pasar karet di New York, sama pasar kopi di Santos, Brazil. Itu sudah melakukan ekspor. Nah, ini berdasarkan waktu. Ada pasar harian, pasar bulanan, pasar mingguan, serta pasar tahunan. Kalau misalnya pasar harian, itu pasar yang muncul setiap hari. Ya, jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Senin sampai Senin sampai ketemu Senin lagi itu pasti ada terus dia. Ya. Contohnya kayak pasar tradisional. Terus pasar bulanan, dia munculnya itu setiap sebulan sekali gitu. Jadi buat informasi nih ya. Waktu gue SMA ya, itu pernah jalan-jalan ke Jogja. Ya. Di Jogja itu ada perusahaan, nggak tahu lupa namanya, udah lama ya. Jadi setiap kali perusahaan itu, setiap bulan perusahaan itu pasti akan menggaji karyawannya. Nah, setiap masa gajian itu ya, di depan perusahaan tersebut itu muncul pedagang-pedagang, mulai dari pedagang makanan, pedagang sayuran, pedagang kebutuhan pokok, beras, telur gitu-gitu ya. Banyak banget. Itu ada di Yogyakarta kalau nggak salah, tuh lupa. Tapi nggak tahu di daerah mana, lupa. Terus pasar mingguan dulu harusnya tadi guys, pasar mingguan. Nah, itu pasar yang adanya di tiap minggu aja, baik itu setiap Senin, setiap Selasa, setiap Rabu, setiap Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, dan sebagainya macamnya. Contohnya kayak pasar Minggu di Jakarta. Ya. Saking tenarnya si pasar Minggu ini sampai dijadiin nama daerah. Padahal banyak yang nggak tahu bahwa pasar Minggu adalah nama pasar, bukan nama daerah. Terus ada pasar lagi di Yogyakarta. Lalu ada yang namanya pasar tahunan. Nah, pasar tahunan ini itu tuh munculnya setiap setahun sekali. Jadi cuma setahun sekali nih. Boleh lebih nggak, Kak? Ya nggak tahu, itu tergantung apa namanya pemangku kebijakannya. Contohnya kayak misalnya PRJ, Pekan Raya Jakarta ya. Itu biasanya adanya setiap tahun sekali tuh. Kalau nggak salah PRJ itu adanya setiap ulang tahun Provinsi Ibu Kota Jakarta. Biasanya tuh. Itu ada tuh dibuka G-Expo Pekan Raya Jakarta. Terus ada yang namanya pasar sekaten. Itu di Yogyakarta biasanya muncul kalau misalnya ada upacara sekaten. Oke. Ada pasar berdasarkan sumber daya produksi ya. Ini berdasarkan barang yang dijual. Ada yang namanya pasar sumber daya produksi serta pasar barang konsumsi. Kalau misalnya pasar sumber daya produksi, itu yang dijual adalah barang-barang faktor produksi. Contohnya pasar tenaga kerja, pasar modal, nah, terusnya lagi apa namanya
banyak ya, banyak. Terus pasar barang konsumsi ya, ini udah jelas ya, kayak pasar tradisional, pasar swalayan, terusnya lagi apa namanya, bahkan pasar digital atau e-commerce pun termasuk pasar barang konsumsi. Nah, kalau tadi kita berbicara tentang apa namanya jenis-jenis pasar, ini kita ngomongin tentang bentuk-bentuk pasar. Bedanya apa sih, Kak? Kalau bedanya jenis-jenis itu berdasarkan jenis tertentu ya. Tapi kalau misalnya bentuk-bentuk itu berdasarkan struktur pasarnya. Kayak gimana sih? Nah, kita cek. Ya, sebelum masuk ke sini, kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Oke, bagaimana dengan pasar goib, Kak? Pasar goib, kan suka ada pasar goib di gunung-gunung. Oke, pasar goib ya. Kayaknya kalau pasar goib ini ya termasuk ke dalam apa namanya pasar yang tidak jelas gitu ya. Karena pasar goib jualan apaan coba pertanyaannya. Oke. Oke, sabar. Oke, saya jelasin dulu ya. Tempat-tempat angker gitu loh. Oke, nanti saya cek lagi ya. Saya juga baru dengar nih pasar goib nih, jujur banget nih, baru dengar yang namanya pasar goib. Ya. Nanti siapa tahu pertemuan selanjutnya ketemu sama saya lagi, tanyain ya, jangan lupa. Soalnya saya suka lupa. Nanti saya cari tahu ya. Saya tanyain juga ke dosen saya, pasar goib itu masuknya gimana Pak? Oke, nanti ya. Terus dari Yofi, Kak bisa jelasin kembali pasar sumber produksi dan konsumsi, Kak? Oke. Pasar sumber produksi dan pasar konsumsi. Oke, gini. Jadi gini guys, kalau misalnya pasar sumber daya produksi itu pasar yang menjual apa namanya sumber-sumber faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi itu kan terdiri dari apa namanya tenaga kerja, modal, terusnya lagi peralatan, perlengkapan, terusnya lagi apa namanya biaya dan lain sebagainya macamnya. Jadi contoh kalau misalnya pasar bursa tenaga kerja, kalian pernah ini nggak sih download aplikasi yang namanya Kaliber atau kalau di Instagram ada yang namanya Lokernas. Ya, Kaliber, Lokernas, sama apa ya, lupa. Jadi, walaupun itu aplikasi, ya, tetapi dia menyediakan yang namanya tenaga kerja. Orang-orang yang siap buat bekerja, baik itu fresh graduate, entah itu lulusan SMA, ya, ataupun lulusan sarjana 1, S1, S2, S3 gitu ya kan. Nah, itu biasanya itu nyari kerja atau magang di situ tuh. Di Kaliber, terusnya lagi Lokernas. Nah, itu tuh contoh apa namanya pasar bursa tenaga kerja. Kalau misalnya pasar modal ya. Pasar modal. Saya pernah dengar tunggu kalau misalnya pasar modal ya itu contohnya kayak misalnya Bursa Efek Indonesia itu termasuk ke dalam pasar sumber daya produksi. Kenapa? Karena di BEI itu banyak perusahaan yang menjual apa namanya sertifikat obligasi, surat utang dan lain sebagainya macamnya. Ketika surat utang
utang itu dijual, ketika surat obligasi itu dijual, maka perusahaan akan mendapat uang. Uangnya tersebut nantinya akan digunakan sebagai modal. Oleh karena itu, BEI termasuk juga yang namanya pasar sumber daya produksi. Jadi pasar sumber daya produksi ini hanya menjual faktor-faktor produksi, kayak misalnya tenaga kerja, modal, perlengkapan, peralatan, biaya, dan lain sebagainya macamnya itu dijual di sumber daya produksi. Tapi kalau misalnya pasar barang konsumsi, itu pasar yang menjual barang-barang yang sering dikonsumsi oleh masyarakat. Kayak misalnya beras, telur, Indomie, gitu ya kan. Nah, kita kan sering ya nemu barang-barang kayak begitu di pasar tradisional atau supermarket atau pasar swalayan gitu ya. Jadi perbedaannya didasarkan pada barang apa yang mereka jual gitu. Siapa yang nanya ya? Lupa. Kita cek. Oh ya, Yofi. Yofi udah jelas belum? Apa masih dijelasin? Kurang jelas, Kak. Gak jelas penjelasannya. Oke, gitu Kak, paham. Terima kasih kembali. Terus dari Fatur. Kak, maaf, kalau pasar semacam oligopoli, monopoli, itu di mana ya? Nah, ini dia nih. Ini masuknya. Oh ya, BTW, ini nggak ada pertanyaan lagi. Ada pertanyaan lagi nggak, guys? Nggak ada ya? Kayaknya nggak ada. Oke. Kalau misalnya mau nanya, itu langsung unmute aja. Atau langsung tulis di komen di kolom chat gitu ya kan. Kak, ada pertanyaan, Kak, gitu ya kan. Atau langsung di unmute. Kak, nggak jelas. Ulang gitu. Nggak apa-apa, santai aja. Oke. Kita masuk ke bentuk-bentuk pasar. Bentar ya, guys. Izin. Ini tentang Oke, kita masuk ke bentuk-bentuk pasar. Nah, sesuai yang tadi udah saya bilang ya, bedanya apa sih Kak sama yang tadi jenis-jenis pasar? Kalau misalnya jenis-jenis itu berdasarkan jenis tertentu, misal jenis waktunya, jenis tempatnya, jenis barangnya, dan lain sebagainya macamnya. Terus kalau misalnya bentuk-bentuk, ini didasarkan pada bentuk pasarnya, ya. Contohnya apa sih Kak? Kayak gimana sih Kak? Ribet tau Kak kalau misalnya disuruh ngandaikan. Oke, kita langsung aja. Nih dia. Yang pertama, ada pasar persaingan sempurna. Bentuk-bentuk pasar ya, itu ada dua sebenarnya. Pasar persaingan sempurna sama pasar persaingan tidak sempurna. Nah, jadi di pasar persaingan tidak sempurna itu tergolong jadi 3 pasar lagi. Ada pasar monopoli, persaingan monopolistik, serta pasar oligopoli. Oke, penasaran nggak sih kayak bedanya apa gitu kan? Terus contoh perusahaannya tuh kayak gimana gitu ya kan? Soalnya hampir di setiap pasarnya ada yang namanya poli-poli kan. Ya, oke, kita kembali ke awal. Pasar persaingan sempurna. Ciri-cirinya itu terdapat banyak pembeli dan penjual. Jadi kalau misalnya di pasar persaingan sempurna ya, itu pembelinya banyak, penjualnya juga banyak. Kenapa? Karena ada yang namanya sistem free entry and free exit. Jadi lo bebas masuk, lo juga bebas keluar. Nah, jadi ibaratnya kayak mau masuk, mau keluar itu nggak jadi masalah gitu. Tidak mempengaruhi harga juga, tidak mempengaruhi persaingan juga gitu ya kan, bahkan tidak mempengaruhi transaksi gitu ya, karena harga di pasar persaingan sempurna ya itu ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Ini saya notet ya, mana harga
Jelek banget guys. Nah tadi noted. Oke, di noted diambil, kita noted nih harga itu ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Oke. Terus nah, contohnya gimana sih, Kak? Contohnya gini. Sebanyak apapun penjual beras yang ada di suatu pasar, ya. Misal gini, ada suatu pasar namanya Pasar Grautika. Pasar Grautika ini terletak di suatu daerah, ya. Pasar Grautika ini menjual namanya buku-buku UTBK, ya. Jadi penjualnya ada banyak nih. Penjualnya ada gue, ada apa namanya, ada Kak Selfie, terusnya lagi ada Kak Fatur, terusnya lagi ada Kak Christian dan sebagainya macamnya, ya. Banyak banget yang jual. Sebanyak apapun penjual yang ada di pasar persaingan sempurna, ya, itu tidak pernah mempengaruhi harga. Kenapa? Karena kalau misalnya nanti buku UTBK naik, ya, harga dari buku UTBK ini naik, maka kita sebagai penjual juga harus menaikkan harga. Kalau misalnya harga buku UTBK itu turun, maka kita sebagai penjual pun terpaksa harus menurunkan harga, ya. Jadi nggak pernah tuh penjual dan pembeli mempengaruhi harga. Lalu yang tadi ya saya bilang, harga ditentukan oleh pasar, ya. Maksudnya adalah harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran, ya. Berdasarkan berapa jumlah barang yang ditawarkan di pasar, berapa banyak kuantitas barang yang diminta, dan lain sebagainya macamnya. Terus dalam jangka panjang hanya meraih laba normal. Maksudnya gimana? Jadi gini, kalau misalnya dulu nih sempat viral yang namanya batu akik. Dan batu akik apa sih yang viral, ya? Yang viral apa sih guys yang viral? Boba, good. Boba, ya. Kopi gitu kan, ya. Kopi, boba gitu kan. Pokoknya terus lagi makan Korea gitu, ya. Awalnya viral di 2020 viral. Terus banyak kan stand-stand kopi, stand-stand boba, stand-stand teteo boki gitu kan dan lain sebagainya macamnya gitu. Awalnya karena viral, orang banyak membeli. Banyak orang yang membeli. Ya. Belinya saat yang tadinya pengen beli 1, jadi pengen beli 5, besoknya pengen beli 10, besoknya pengen beli 15, terus meningkat. Tapi apakah akan tiap hari terus-menerus begitu? Orang beli boba terus, beli kopi terus, ya kan? Beli street food Korea terus, kan nggak mungkin. Ada masa di mana orang bosan, ada masa di mana orang nggak punya duit, gitu ya. Jadi nggak mungkin terus-menerus beli boba gitu, ya kan? Sampai badan kayak boba gitu kan nggak mungkin gitu. Jadi dalam jangka panjang dia hanya memperoleh laba normal karena semakin ke sana waktunya semakin sedikit pembelinya. Walaupun di awal-awal nih banyak pembelinya, ya, yang tadinya awal buka pembelinya 10, hari kedua pembelinya 50, hari ketiga yang beli 100 gitu kan, ya. Tapi kesananya pembelinya akan terus berkurang gitu. Jadi dia hanya memperoleh laba normal di jangka panjang. Terus barang yang bersifat homogen. Nah, kalau dengan kata homogen itu berarti barangnya sama, ya. Jadi kalau misalnya di suatu wilayah yang satu jual boba, yang dua jual boba, yang tiga jual boba gitu, ya kan, sampai nggak pernah bisa membedain apa perbedaan si boba yang satu, si boba yang dua, si boba yang tiga gitu, ya kan, ya. Itu tuh
maksud dari barang bersifat homogen ya. Jadi maksud dari pasar persaingan sempurna ini adalah barangnya itu sama banget antara penjual yang satu dengan penjual yang dua dengan penjual yang tiga. Itu barang yang dijual itu sama persis. Kalau misalnya bobanya segede gundu, mereka pun jualnya bobanya segede gundu. Kalau misalnya gelasnya bentuknya kotak ya, semuanya pakai gelas kotak. Kalau misalnya menunya ada 15, semua penjual menunya ada 15. Kalau misalnya penjual yang satu, bobanya harganya 10.000, semuanya pun harganya 10.000. Nah, itu yang disebut dengan pasar persaingan sempurna. Jadi, mulai dari jenisnya, harganya, itu tuh benar-benar sempurna. Tidak ada perbedaan sama sekali. Oke? Nah, lalu yang terakhir adanya kebebasan mengambil keputusan. Maksudnya keputusan ini maksudnya apa? Gini. Ketika kalian memperoleh laba normal, ya kan, pasti kalau misalnya tidak ada inovasi, ya kan, tidak ada inovasi, itu aja terus monoton, pasti akan yang namanya rugi. Nah, atau shutdown, atau gulung tikar gitu ya. Tuh, jadi orang bebas mengambil keputusan kapan mereka harus meninggalkan pasar, kapan mereka harus masuk pasar, ya itu tidak ditentukan oleh pasar, itu tidak ditentukan oleh penjual, tidak ditentukan oleh penjual, pembeli maksudnya ya, tapi ditentukan oleh penjual itu sendiri gitu. Oke, tadi tentang pasar persaingan sempurna. Ada yang mau ditanyain nggak guys? Kak, tadi kecepatan Kak. Kak, tadi nggak jelas Kak. Kak, ini gimana Kak? Ini gimana Kak? Ini tanyain aja, nggak apa-apa. Mungkin tadi Kak kecepatan Kak, cepet banget ya. Nggak apa-apa, kita ulang. Jadi masalah. Ada pertanyaan nggak guys tentang pasar persaingan sempurna? Ada nggak? Mumpung masih Zoom nih, ya kan? Nanti kalau udah belajar terus ada pertanyaan kan susah. Ayo guys, tanya aja guys. Oke, nggak ada ya? Oke, apa nih? Oke, jadi barang pokok apa nih? Berarti kalau barang pokok kayak beras termasuk pasar persaingan sempurna ya? Oke, ini tergantung ya. Kalau misalnya beras, misal kamu jual beras, saya jual beras. Terus kamu jual berasnya sama kayak saya, mereknya sama kayak saya, terus lagi harganya yang ditentukan juga kayak saya. Pokoknya kita sama gitu ya kan. Saking samanya, banyak pembeli yang mengira kita adalah secabang. Kita adalah satu perusahaan. Kita adalah satu usaha. Ya, padahal beda nama usaha gitu ya. Kalau misalnya kayak begitu, itu bisa tergolong ke dalam pasar persaingan sempurna. Tapi kalau misalnya saya jual beras putih, kamu jual beras merah. Saya tidak jual ketan, kamu jual ketan. Nah, itu tidak tergolong ke dalam pasar persaingan sempurna. Yes, good. Ini tergantung pakai perspektif penjualnya. Gitu. Jadi kalau misalnya, pokoknya kalau misalnya ada suatu pasar, barang itu sama persis, hampir tidak bisa dibedakan. Soalnya barang penjual satu dengan barang penjual dua itu tidak bisa dibedakan, maka itu barang tersebut, pasar tersebut tergolong ke dalam persaingan sempurna. Oke. Ada yang bertanya lagi? Kalau misalnya ada, langsung unmute aja ya. Oke, kita masuk ke dalam pasar persaingan tidak sempurna. Kenapa sih tidak sempurna? Nah, ada hal yang membuat dia tidak bisa digolongkan ke dalam pasar persaingan sempurna. Apanya, Kak? Baik dari segi penjualnya, baik dari segi barangnya, baik dari segi penentuan harganya.
sehingga dia tidak bisa digolongkan ke dalam pasar persaingan sempurna. Contohnya apa, Kak? Pasar monopoli. Kalau misalnya pasar persaingan sempurna, penjualnya banyak, terusnya lagi pembelinya juga banyak. Kalau misalnya pasar monopoli, penjualnya hanya satu. Nah, berarti kan tidak bisa digolongkan ke dalam pasar persaingan sempurna. Lalu yang kedua, ada pasar persaingan monopolistik. Maksudnya apa, Kak? Jadi, kalau misalnya pasar persaingan monopolistik ini, harga ditentukan oleh si penjual. Sedangkan pasar persaingan sempurna, ya, itu harga ditentukan oleh pasar. Sehingga pasar persaingan monopolistik tidak dapat digolongkan ke dalam pasar persaingan sempurna. Lalu pasar oligopoli. Kalau pasar oligopoli, ya, barangnya sama, penjual dan pembelinya juga hampir sama, ya. Tapi apa yang membedakan dengan pasar persaingan sempurna? Kalau misalnya pasar oligopoli, itu masih bisa dibedakan barang, ya. Misal pasar oligopoli itu misal menjual HP. HP kan mereknya banyak, nggak cuma Samsung doang. Tipenya juga banyak, nggak cuma Galaxy Note 2 doang. Nah, jadi kalau misalnya di pasar oligopoli, ya, kalau misalnya jual HP, itu banyak. HP Samsung, tipe A, B, C, D, ada semua. Merek iPhone, tipe A, B, C, D, ada semua. Tapi kalau misalnya pasar persaingan sempurna kan enggak. Kalau misalnya satu jual Samsung, misal Samsung A6, Samsung Galaxy A6. Semua jual Samsung Galaxy A6. Begitu, guys. Oke, kita langsung aja. Pasar monopoli. Pasar monopoli itu ciri-cirinya adalah hanya ada satu penjual. Hanya ada satu. Monopoli, ya. Hanya ada satu. Biasanya ya, kalau di negara kita itu pasar monopoli ini yang tergolong pasar monopoli ini bisa pemerintah, ya. Terdapat banyak pembeli, walaupun satu penjual, tapi pembelinya banyak, ya. Terus yang ketiga ciri-cirinya, produk untuk pasar monopoli itu tidak punya barang pengganti atau substitusi. Lalu yang keempat, adanya hambatan untuk masuk pasar. Dan dalam jangka panjang, dia memperoleh laba maksimal. Maksudnya apa sih, Kak? Hanya ada satu penjual. Contoh, PLN. Dia jual listrik. Di Indonesia yang jual listrik, selain PLN ada atau enggak sih? Ada, Kak. MLN. Siapa tahu kan? Ada enggak sih? Coba pikir lagi. Ada enggak yang jual listrik selain PLN? Ada, Kak, warung sebelah saya, warung sebelah rumah saya. Mohon maaf ya, itu bukan jual listrik, itu jual token listrik, bukan jual listrik. Siapa tahu kan ada yang jawab kayak gitu. Oke, nggak ada guys yang jual listrik selain PLN. Terus terdapat banyak pembeli, ya. Perusahaan PLN cuma ada satu, itu di Jakarta. Tapi pembelinya dari Sabang sampai Merauke. Kalau nggak salah, pembeli PLN, ya, pelanggannya itu sekitar 200 juta jiwa penduduk Indonesia. Banyak banget pembelinya. Terus PLN dia produknya itu nggak bisa substitusi. Kalau misalnya PLN tiba-tiba nggak jual listrik, ya kan? Emang substitusinya listrik apa? Ayo. Emang ada barang penggantinya listrik? Barang pengganti itu kalau misalnya kita pengen makan apel tapi nggak punya duit, akhirnya kita makan jeruk. Jadi jeruk adalah substitusinya apel. Ya. Kenapa? Karena sama-sama buah. Kalau misalnya kita nggak ada listrik, emang kita mau pakai apa? Oke. Terus adanya hambatan untuk masuk ke pasar. Jadi gini, ya. Kalau misalnya di Indonesia udah ada PLN yang mengelola listrik, terus kalian ingin pengen mendirikan perusahaan yang bergerak pada penjualan listrik juga. Itu biasanya susah. Kenapa? Karena listrik itu tergolong ke dalam barang yang
mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Pasal 33 Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 45 ya, segala sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak itu dikuasai oleh negara. Jadi orang lain nggak boleh menguasai listrik. Terus dalam jangka panjang akan laba maksimal. Oke, jadi gini. Kalau kalian berhasil, misalnya gini, di Indonesia sekarang yang mengelola listrik adalah PLN. PLN ya guys. Ya, kalau nggak salah PLN itu harga listrik itu sekarang berapa ya? Ntar kita searching dulu. Harga listrik. Harga listrik per kWh. Kilowatt per hour. Berapa ya? Oke, kita cek. Oke, rata-rata harga listrik per kWh kilowatt per hour itu 1.000 yang dijual oleh PLN. Tapi kalian mendirikan perusahaan baru, ya kan? Mendirikan perusahaan baru untuk menyaingi si PLN dalam penjualan listrik. Ya, mula-mula kalian menjual listrik itu di bawah dari harga yang ditetapkan oleh PLN. Kalau PLN jual 1.000 per kWh, kalian jual 500 per kWh. Awalnya rugi. Jelas. PLN aja yang 1.000 per kWh itu masih mengalami kerugian per tahun. Apalagi kita, kalau misalnya jual di bawah harga PLN. Pasti akan mengalami rugi, bahkan rugi bandar. Tapi ketika banyak orang yang beralih ke kita karena harga kita itu lebih murah, ya, sehingga orang nggak mau lagi langganan sama PLN. Terus karena semakin sedikit orang yang langganan PLN, maka PLN akan failing, akan bangkrut, akan shutdown, ya, sehingga bubar. Setelah PLN bubar, datanglah kita sebagai perusahaan raksasa yang menguasai listrik di Indonesia. Ketika kita sudah menjadi penguasa listrik, yang tadinya harga listrik per kWh itu 500, pelan-pelan kita naikin 700, 800, bahkan hingga 2.000. 2 kali lipat dari harga PLN. Maka dari itu kita bisa memperoleh laba maksimal. Kenapa? Semahal-mahalnya listrik pasti akan dibeli oleh masyarakat Indonesia. Pasti. Karena nggak ada lagi perusahaan listrik selain kita. Oleh karena itu, ketika kita sudah memonopoli listrik, kita bebas menetapkan harga berapa aja. Jadi gitu guys. Jadi maksud dari dalam jangka panjang dia akan memperoleh laba maksimal ini. Oke. Dari pasar monopoli ada yang mau ditanyain nggak guys? Nih. Kalau Pertamina, iya betul. Kalau Pertamina masuk ke pasar monopoli, iya betul. Ya, tapi Pertamina ini dia monopoli, ya. Tapi setahu saya Pertamina ini masuknya ke monopoli, tapi dia punya saingan. Kan kalau listrik itu kan dia nggak punya saingan. Listrik nggak punya saingan. Tapi kalau misalnya Pertamina, ya itu dia monopoli, tapi punya saingan. Misalnya kayak misalnya Shell, terusnya lagi dulu kalau nggak salah di Indonesia sempat ada yang namanya Petronas, perusahaan milik Malaysia, tapi sekarang udah enggak. Ya, jadi itu masih tergolong ke dalam monopoli, ya, karena banyak penduduk Indonesia yang masih menjadi pelanggan si Pertamina. Ya, ini sempat waktu itu di kuliah gue ya, sempat for your information aja nih ya, bukannya sombong nih, ini mohon maaf banget nih. Ya, jadi waktu itu ada yang namanya kuliah umum, ya, mata kuliah pengantar ekonomi, ya, dosennya adalah Bu Sri Mulyani waktu itu. Terus sempat nanya kan, kalau misalnya Pertamina itu termasuk ke dalam pasar monopolistik
atau persaingan sempurna atau gimana? Jadi menurut Bu Sri Mulyani ya, ini orang yang jago nih dalam ekonomi. Dia berkata bahwa perusahaan Pertamina ini masih mendominasi dalam hal bahan bakar minyak di Indonesia. Ya. Jadi contohnya contoh mendominasinya gimana? Kalau misalnya harga BBM naik ya, harga Pertamina naik nih, pasti barang-barang kebutuhan pokok akan naik. Tapi kalau misalnya harga Shell naik, apakah harga beras juga akan naik? Belum tentu. Maka dari itu Pertamina tergolong ke dalam pasar monopoli. Oke, apakah terjawab? Seperti yang jawab tadi. Oke, saudara Bro. Terjawab nggak guys? Oke, sama-sama. Oke, lalu ada yang namanya pasar. Ada lagi dong. Iya, betul. Berarti yang mempengaruhi banyak orang ya, Kak? Iya, mempengaruhi banyak orang. Karena dia monopoli. kayak kayak Belanda dulu, ya kan, memonopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia gitu kan. Kalau misalnya kata dia bakar, ya bakar. Sehingga harga rempah-rempahnya naik. Kalau misalnya kata dia panen, ya panen. Gitu. Jadi mempengaruhi. Ya, jadi pasar monopoli ini sangat sangat mempengaruhi sih. Sangat mempengaruhi. Oke, lanjut ya, tentang pasar persaingan monopolistik. Kalau misalnya monopoli itu tuh apa namanya cuma satu penjual, ini penjualnya banyak, ya. Terus pembelinya juga banyak, ya. Tapi jenis barang yang dipasarkan itu berbeda, ya. Terus produsen mampu mempengaruhi harga. Lalu yang keempat, adanya free entry atau free exit ya. Ini maksudnya tadi ya, bebas masuk, bebas keluar dan masuk pasar. Terus harga ditentukan oleh penjual, iklan tidak begitu berpengaruh. Contohnya apa sih pasar persaingan monopolistik? Nah, ini yang sering kita pakai ya. Sering. Yang sering kita lihat ya, brand yang sering kita lihat ya. Itu kayak Adidas dan Nike. Banyak produsen dan penjual ya. Kita ngomongin sepatu deh. Ya, sepatu. Kalau misalnya sepatu itu masuk dalam pasar persaingan monopolistik, ya. Produsen sepatu apa aja sih? Adidas. Maksudnya ada sport shoe ya, apa namanya sepatu olahraga kayak misalnya Adidas, Nike, Puma, Via, terusnya lagi apa lagi ya, Under Armour, terusnya lagi kalau misalnya ya Diadora ya, kalau misalnya Specs ataupun Orthusaid kayaknya enggak deh, itu sepatu futsal guys. Reebok ya, masih banyak lagi. Banyak banget ya, banyak banget penjual sepatu sport ya. Tapi sebanyak penjual sebanyak apapun penjual sepatu ya, masih kalah saing sama yang namanya Adidas dan Nike. Terus ya kan, masih kalah saing ya kan. Terus produsen mampu mempengaruhi harga. Contoh, Adidas kalau nggak salah kemarin mengeluarin Adidas Ultra Boost yang ada logo wayangnya tuh kalau nggak salah tuh, yang katanya sempat viral, mengklaim wayang adalah warisan budaya Malaysia kalau nggak salah tuh ya. Itu yang ada motif wayangnya di sepatu ya. Itu dijual dengan harga 2,69. Terus Nike mengeluarkan sepatu ya, merek apa gitu ya, merek apapun ya, terus dengan mematok harga 2,7 misalnya ya. Orang yang suka dengan Adidas mau semahal apapun harganya pasti akan dibeli. Begitupun dengan Nike, begitupun dengan Reebok, begitupun dengan Under Armour, begitupun dengan yang lain-lain. Jadi tergantung selera. Ya. Harga ditentukan oleh penjual ya, tadi udah gue bilang ya, bahwa harga
mau apa namanya, mau berapa orang yang beli, mau berapa saingan gue gitu ya. Kalau misalnya kata gue harganya 2,6 ya 2,6. Nah itu. Terus iklan tidak begitu pengaruh. Nah ini setahu gue kadang banyak banget iklan yang mempromosikan tentang Adidas dan Nike. Tapi kalau menurut gue tetap aja tuh orang yang suka dengan Adidas mau sebagus apapun iklannya Nike pasti akan beli Adidas. Ya kan? Sama kayak misalnya iPhone sama Samsung. Ya, mau sebagus apapun iklannya Samsung, kalau orang ini sudah masuk ke dalam generasi iPhone ya, yang selalu mengikuti perkembangan iPhone, pasti akan beli iPhone, walaupun harga iPhone itu 3 kali lipat dari harga si Samsung. Ya, jadi iklan ini tidak begitu berpengaruh. Oke. Oke, apakah ada pertanyaan dari pasar persaingan monopolistik? Oke, tidak ada, tidak ada, kita lanjut. Oke, pasar oligopoli ya. Terus kalau misalnya pasar oligopoli ya, ini hampir mirip dengan yang tadi gue bilang ya, hampir mirip dengan pasar persaingan sempurna ya. Yakni barang bersifat homogen, sama, barangnya sama, tapi terdiferensiasi. Maksudnya gimana, Kak? Tapi kalau misalnya pasar persaingan sempurna ya, dia kan sama banget ya, nggak bisa dibedain antara barang satu dengan barang yang lain. Dia sama sekali tidak bisa dibedakan. Tapi kalau misalnya pasar oligopoli itu masih bisa dibedakan. Contoh, ya, kalau misalnya kalian ke mall, ya, terus ada stand yang menjual elektronik, khususnya HP, ya. Misal stand yang pertama itu menjual HP, misal HP Xiaomi Poco warna hitam. Tapi di stand yang kedua, dia nggak ada yang warna hitam, dia adanya warnanya kuning. Tuh. Tapi stand yang pertama, dia ada dua-duanya. Yang warna kuning ada, yang warna hitam ada. Tapi dua-duanya, yang warna hitam sama yang warna kuning, ya itu apa namanya, RAM-nya cuma berapa ya? Misal RAM-nya itu kecil banget RAM-nya. Sedangkan di stand yang kedua, dia hanya ada warna kuning, tapi RAM-nya gede. Nah, bisa kan dibedain? Bedanya dari warna barangnya, terusnya lagi kualitas barangnya, terus harga. Otomatis barang di stand yang satu dengan barang yang di stand yang kedua akan berbeda harganya. Karena adanya perbedaan RAM. Otomatis bisa dibedakan dari segi apa namanya, dari segi warna barangnya, dari segi harga barangnya, dari segi kualitas barangnya, itu beda ya dengan pasar persaingan sempurna yang sama sekali tidak dapat dibedakan. Lalu yang kedua adalah jumlah pembeli sangat banyak, tapi jumlah penjual sangat sedikit. Nah ini yang tadi gue bilang, ya produsen HP di Indonesia paling berapa sih ya? Samsung, Apple, Huawei, Xiaomi, udah kayaknya itu doang. 4. Terusnya lagi Oppo gitu ya kan, Lenovo juga pernah waktu itu ada, Vivo gitu. Paling nggak lebih dari 15. Jadi penjualnya dikit, tapi pembelinya sangat banyak. Terdapat hambatan bagi perusahaan baru untuk memasuki pasar. Ya. Jadi ketika di pasar oligopoli ini udah ada yang namanya pasar HP, ya. Terus kita sebagai perusahaan baru ingin masuk ke pasar, ya. Itu harus ada yang membedakan antara kita sama perusahaan tersebut. Misal kita lebih berinovasi, ya. HP kita lebih beraneka ragam. Jadi kalau misalnya kita tidak berinovasi, tidak bereksperimen, maka
sangat menghambat bagi perusahaan baru untuk memasuki pasar. Terus antar perusahaan saling mempengaruhi. Kalau misalnya mobil deh ya. Kalau misalnya Honda mengeluarkan mobil baru, gitu ya kan, pasti Nissan juga akan mengeluarkan mobil baru, dan itu gue jamin. Gitu. Karena itu akan mempengaruhi penjualan mereka, gitu loh. Terus iklan adalah promosi terbaik. Contohnya apa sih Kak? Kayak misalnya sampo deh, sampo kandungannya juga itu juga kan, NaCl gitu ya kan, NaCl, NaOH ya kan, sabun gitu ya kan, kandungannya juga itu aja. Tapi apa yang bisa membedakan antara Sunsilk, Pantene, Dove dan lain sebagainya macamnya, yaitu dengan iklan. Misal kalau misalnya Anda menggunakan sampo Pantene ya, ketombe akan hilang. Nah, terus Sunsilk, kalau misalnya Anda menggunakan sampo Sunsilk, maka rambut akan hitam dan lembut. Nah, kalau misalnya Anda menggunakan sampo Head and Shoulder, maka kulit kepala tidak akan lembab. Nah, padahal ya sama-sama aja, namanya juga sampo ya. Pasti kandungannya apa sih gitu. Jadi iklan adalah promosi yang terbaik. Oke. Cukup sekian materi sampai hari ini ya, tentang peran pasar dalam perekonomian ya. Biasanya kalau yang keluar dalam UTBK itu soal yang bukan multiple choice. Dia yang kayak misalnya gini, 1, 2, 3, 4, 5 itu ada yang namanya ciri-ciri sebuah pasar. Pertanyaannya, manakah yang tergolong ke dalam pasar monopoli? A, 1, 2, 3 benar. B, 1 dan 3 benar. C, 2 dan 4 benar. D, 4 saja yang benar. Atau E, semua benar. Nah, itu biasanya yang keluar itu tipe-tipenya kayak gitu tuh, guys. Oke. Kapan-kapan latihan soal tentang ini, Kak. Oke, kalau latihan soal ya, boleh. Sebenarnya buat apa ya, ngebahas materi ini kayaknya sekali pertemuan itu nggak cukup nggak sih ya. Jadi kayak soalnya ini tuh pure teori gitu loh. Jadi kalian harus menghafal gitu. Butuh banyak latihan soal. Oke? Kalau misalnya nanti ini aja bilang ke Grotika sebelum 1 bulan sebelum UTBK ya, kita latihan soal ya, latihan soal dari UTBK tahun ke tahun, terusnya lagi dari SIMAK, dari UTUL ya, bilang aja di DM Grotikanya, oke. Terus ajak teman-temannya juga biar kita ngebahas soalnya itu bisa saling bertukar pikiran tuh, ya kan enak tuh. Kak, menurut saya begini Kak menurut saya begini Kak saya nggak setuju sama dia soalnya. Nah kan jadi enak tuh. Nah, makanya oleh karena itu ajak teman-temannya buat belajar bareng di Grotika, guys. Oke? Mendingan simak gak sih? Aduh, mohon maaf nih. Saya nggak pernah merasakan kejamnya simak. Jadi nggak tahu ya, susahnya simak sama utul tuh sama-sama susah sih. Ya, cuma saya tidak pernah merasakan kejamnya simak dan utul, jadi kayak gitu. Katanya sih simak lebih susah, makanya orang yang ikut utul juga belajar simak. Begitu. Tapi pasti Bang sih gampang simak. Sayanya ada deh. Waktu itu sempat dikasih mana ya? Gak ada dong. Iya nggak ada. Kayaknya nggak ada deh.
Saya lupa naruh soal simak di mana ya. Waktu itu pernah belajar. Oke, kalau misalnya ada pertanyaan ya, itu chat DM Growtika-nya aja gitu. Nanti bakalan diterusin kok ke kakak-kakaknya. Oke, sekian buat materi hari ini. Saya stop share. Kalau misalnya ada pertanyaan, tanyain aja ke Grotikanya ya. Jangan lupa ajak teman-temannya juga. So, sekian untuk materi hari ini. Kalau misalnya ada yang kurang, gue minta maaf ya. Terus buat kalian yang lagi berjuang untuk UTBK, gue doain semoga lolos ya, mendapatkan hasil yang terbaik ya, diberi kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. So, cukup sekian materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat beristirahat semuanya. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Makasih Kak, selamat malam. Malam. Oke.